Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kangguru Channel. Halo siswa kelas 7, berjumpa kembali di channel kesayangan kamu ini, Kangguru Channel, tempat berbagi dan belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, silahkan untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu, supaya nanti kalian lebih lancar dalam belajar dan mendapatkan berkah. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini, kita akan masuk ke materi terakhir di bab 1, yaitu tentang semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dasar negara. Kita ingat kembali ke tujuan pembelajaran kita yang nomor 4. Kita cek kembali, tujuan pembelajaran kita yang sekarang adalah menunjukkan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kemarin kamu tentu ingat bahwa dalam pembentukan dasar negara yang dilaksanakan oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh BPKI, di sana banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Nah, dalam proses perumusan tersebut, para tokoh tentu menunjukkan semangat dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang menjadi semangat dan bagaimana komitmen para pendiri negara tersebut? Kita akan kupas satu-satu. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu semangat dan komitmen. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian, para pendiri negara memiliki semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi. Semangat kebangsaan timbul pada jiwa bangsa Indonesia yang dilandasi oleh rasa dan paham kebangsaan. Rasa kebangsaan membentuk rasa cinta yang melahirkan jiwa kebersamaan terhadap pemiliknya. Nah, para pendiri negara dalam menyusun dasar negara itu menunjukkan semangat-semangat seperti ini. Yang pertama, rela mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok demi kepentingan bangsa dan negara, yang tercermin dalam bentuk solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Tentu kamu masih ingat ketika tokoh-tokoh pendiri negara tersebut terlihat sangat dekat dan mereka tidak pernah ada yang namanya permusuhan, tidak pernah terlihat adanya perkelahian dan lain-lain. Dalam proses penyusunan dasar negara tentu ada perdebatan karena masing-masing punya pemikiran yang berbeda, tetapi mereka dapat menyelesaikan tugasnya karena mereka memiliki rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi. Kemudian semangat yang kedua yaitu toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Ketika proses perumusan dasar negara, para tokoh-tokoh tersebut berasal dari agama-agama yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, tetapi mereka memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya perbedaan-perbedaan yang dibawa oleh masing-masing individu. Mereka tetap bekerja sama, mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, meskipun mereka memiliki berbagai perbedaan dalam kebiasaan tata kelakuan sehari-hari, seperti itu. Yang ketiga, yaitu semangat jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, di mana para tokoh-tokoh para pendiri negara tersebut memiliki semangat yang tinggi dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari negara, dari orang lain, dan tentu dari orang-orang yang terdekat yang melihat perjuangan mereka. Mereka tidak menginginkan hal tersebut. Yang mereka inginkan adalah Indonesia secepatnya dapat merdeka, seperti itu. Dan mereka bertanggung jawab terhadap
apa yang mereka lakukan sejak mulai dari perumusan dasar negara sampai pengesahan dasar negara. Kemudian yang keempat yaitu jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Hal ini ditunjukkan dengan ketika perumusan dasar negara dilaksanakan tentu ada pengaruh atau intervensi dari negara Jepang, karena mereka pasti akan mempengaruhi dengan berbagai hal, dengan ancaman, dengan senjata, dan lain-lain. Tetapi para tokoh-tokoh kita tidak pantang mundur, mereka tetap menyusun dasar negara sesuai dengan petugasannya. Nah, semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi di atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme memiliki dua arti, yaitu nasionalisme luas dan nasionalisme yang sempit. Nasionalisme dalam artian sempit itu disebut dengan chauvinisme, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsa yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain. Sedangkan yang kedua adalah nasionalisme dalam arti yang luas atau yang positif, dengan pengertian bahwa perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air itu tidak memandang rendah bangsa lain, seperti itu. Nah, selain semangat-semangat tersebut, para pendiri negara kita juga memiliki komitmen kebangsaan Indonesia yang kuat. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen kebangsaan seseorang atau individu dapat dilihat dari komitmen dan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, komitmen apa yang ditunjukkan para pendiri negara dalam penyusunan dasar negara kita? Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, atau kepentingan kelompoknya. Mereka tetap ingin bersatu supaya Indonesia lekas untuk merdeka. Yang kedua, adanya rasa peduli dan memiliki terhadap bangsa Indonesia, di mana mereka sudah berpikiran bahwa Indonesia harus segera merdeka dan Indonesia harus segera menjadi negara yang berdaulat. Yang ketiga adalah selalu bersemangat dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mereka tidak pernah menyerah. Para tokoh-tokoh tersebut tidak pernah menyerah dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun diancam oleh penjajah, diancam oleh Jepang, dihalang-halangi oleh Jepang, namun mereka tetap bersemangat dan pantang menyerah. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Para tokoh tersebut sangat aktif dalam melaksanakan tugasnya. Mereka tidak berpangku tangan. Mereka tidak mau untuk berdiam diri dan mengharap kemerdekaan itu diberikan oleh Jepang secara cuma-cuma. Kemudian yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Hal ini terlihat mereka meluangkan banyak waktu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat ingin Indonesia segera merdeka. Sehingga apa? Sehingga bangsa Indonesia dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Nah, bagaimana perilaku dan tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut? Kita dapat melakukan hal seperti ini. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Contohnya adalah para atlet yang berlatih dengan rajin, berjuang keras, dan pantang menyerah untuk menggapai prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia. Seperti contohnya, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu yang berhasil untuk menyabet medali emas di Olimpiade Tokyo. Sebagai seorang pelajar, kamu juga bisa berpartisipasi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara aktif belajar dan berusaha mencapai cita-cita untuk pembangunan di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang kedua,
yaitu memiliki kesadaran untuk mematuhi dan mentaati hukum. Misalnya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, memakai helm ketika berkendara, memiliki SIM saat berkendara, membayar pajak tepat waktu, menghindari tindakan yang melanggar hukum, menegur dan mencegah orang yang akan melakukan tindakan yang melanggar hukum, menggunakan media sosial dengan benar dan tidak menyebar berita yang hoax. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, seperti membiasakan memakai masker pada masa COVID-19, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, disiplin melaksanakan piket dan membersihkan lingkungan kelas, membiasakan kerapian ruangan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan penghijauan atau revitalisasi, ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat, serta rajin membersihkan lingkungan rumah dan sebagainya. Nah, seperti itulah cara-cara kalian dalam menerapkan komitmen dan semangat para pendiri negara yang harus kita teladani. Nah, sebagai kuncinya adalah semangat tersebut harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga nanti kita secara langsung akan mempraktekkan semangat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, supaya nanti kita tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Seperti itu. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan penilaian harian. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, silakan nanti kirimkan pertanyaan tersebut melalui forum Google Classroom atau melalui WhatsApp grup kelas. Untuk penugasan terakhir, sudah disediakan LKPD yang harus kalian selesaikan pada pertemuan sekarang. Bisa dilihat di kolom deskripsi atau di forum Google Classroom. Baik, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan patuhi protokol kesehatannya. Kita bertemu di materi kedua. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.